Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gado-Gado, persiapan Piltes UKG dan UP, khusus Mapel Agribisnis Produksi Ternak. Ya, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau melaksanakan Piltes UKG khusus Mapel Agribisnis Produksi Ternak. Ya, kebetulan saya sudah melaksanakan PPG. Nah, di channel Gado-Gado ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses PPG. Nah, yang pertama itu ada namanya identifikasi masalah. Yang kedua itu mengenai aksi 1 dan 2. Aksi 1 dan 2 itu mengenai pelaksanaan PPL. Jadi selama PPL kita selama PPG kita melaksanakan 4 kali namanya pertemuan PPL. Nah, ada semua di video channel Gado-Gado. Yang ketiga itu pelaksanaan best practice. Nah, best practice ada semua. Nanti yang bagi teman-teman yang mau melihat bagaimana namanya best practice bisa melihat channel Gado-Gado. Nah, dan yang terakhir itu melaksanakan UKIN ya. Ada semua di channel Gado-Gado ya. Kebetulan saya ini adalah guru Mapel Agribisnis Produksi Ternak ya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana persiapan Piltes UKG dan UP khusus Mapel Agribisnis Produksi Ternak. Sebagai bahan informasi bahwa di dalam Mapel Agribisnis Produksi Ternak, di dalam PPG itu kita dituntut untuk menguasai ada 6 modul profesional ya. Di persiapan Piltes UKG dan UP ini ada beberapa soal-soal ya yang terbagi yang merupakan hasil dari 6 modul dan yang diambil dari 6 modul profesional itu. Dan ini adalah bagian dari part 1 ya. Nah, nanti untuk selanjutnya lagi supaya lebas nanti kita lanjut di part 2. Tetapi untuk part 1 ini adalah bagian dari soal-soal secara keseluruhan yang ada pada modul 1 sampai 6 ditambah dengan apa soal-soal yang saya dapat di pelaksanaan Piltes UKG dan UP ya. Saya minta kepada teman-teman untuk mendukung channel ini supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui dengan cara berbagi, share, mendukung, subscribe channel Gado-Gado karena dengan share channel Gado-Gado Anda akan bisa berbagi kepada teman-teman, khususnya Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran agribisnis produksi ternak. Dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat kita semua ya. Tak perlu saya basa-basi panjang lebar ya, kita masuk saja dalam pembahasan soal-soal ya. Oke. Nomor 1, pola perkawinan yang tepat untuk mendapatkan keturunan yang memiliki produksi susu tinggi bagi sapi perah yang paling tepat adalah A. Perkawinan alami, B. Perkawinan kelompok, C. Perkawinan sedarah, D. Perkawinan buatan, E. Semua jawaban benar ya. Silakan Bapak Ibu untuk memilih jawabannya ya. Dalam proses pengerjaan soal ya, usahakan dalam satu soal itu tidak lebih dari 1 menit Anda mengerjakan soal, karena kapan Anda lewat dalam 1 menit maka Anda akan kebablasan dalam waktunya. Bisa saja waktu yang Anda kehabisan dalam proses mengerjakan soal-soal ya. Silakan ya. Adapun saya kira teman-teman semua sudah memilih jawaban. Jawaban yang benar itu adalah D, yaitu perkawinan buatan. Perkawinan buatan itu adalah bagian dari salah satunya itu adalah dengan melaksanakan IB, inseminasi buatan. Oke. Jadi perkawinan yang untuk mendapatkan keturunan produksi susu tinggi bagi sapi perah yang paling tepat adalah perkawinan buatan. Next. Oke. Disajikan data kuantitatif bibit sapi betina adalah sebagai berikut. Umur 15 sampai 18, parameter
lingkar dada satuan cm ukuran 155. Nah, tinggi pundak 121 cm, bobot badan 200 kg. Dari data di atas, persyaratan minimum yang belum terpenuhi adalah pada parameter A. Lingkar dada, B. Tingkat pundak, C. Bobot badan, D. A dan B. E. Semua jawaban benar. Ya, silakan memilih jawaban yang paling benar. Saya kasih beberapa detik. Oke. Ya. Jawaban yang benar berdasarkan data kuantitatif di atas adalah jawaban C. Bobot badan. Ingat, persyaratan minimum yang belum terpenuhi. Jadi pada umur 15 sampai 18 bulan, untuk lingkar dada itu sudah tepat 155 dan tinggi pundak sudah tepat 121. Sedangkan bobot badan pada umur 15 sampai 18 bulan itu seharusnya 300 di sini. Tetapi di data yang muncul itu cuma 200 kg. Ya, ini penjelasannya. Bobot badan umur 15 sampai 18 bulan itu adalah 300 kg. Jadi yang jawaban yang belum memenuhi syarat minimum yaitu bagian C, mengenai bobot badan. Karena bobot badannya di sini hanya 200, mestinya di sini 300. Ya, lingkar dada dan tinggi pundak itu sudah memenuhi standar. Nah, yang tidak itu cuma bobot badan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Amir memiliki usaha yang berbeda. Dalam satu kali masa panen, Pak Amir mencatat pengeluaran biaya sapronak serta biaya-biaya lainnya sebanyak 12 juta. Saat dilakukan penjualan, Pak Amir mendapatkan hasil sebesar 12.200.000 rupiah. Sehingga nilai BC rasionya adalah 1,01. Dari angka tersebut, Pak Amir dapat menyimpulkan bahwa A. Usaha dapat dilanjutkan karena BC rasio lebih dari 1. B. Usaha dapat dilanjutkan dengan asumsi keuntungan di tahun berikutnya akan naik. C. Usaha tidak dapat dilanjutkan karena keuntungan hanya 0,9%. D. Usaha tidak dapat dilanjutkan karena tren harga ayam terus menurun. Jawaban C dan D benar. Ya, silakan pilih jawabannya Bapak Ibu. Jawaban yang paling benar adalah A. Usaha dapat dilanjutkan karena BC rasionya lebih dari 1. Dimana kalau BC rasio lebih dari 1 berarti usaha yang kita laksanakan itu layak untuk kita kembangkan atau kita lanjutkan. Ya, jadi jawabannya itu adalah A. Lanjut soal keempat. Dalam menentukan keberhasilan sebuah peternakan ayam pelagin, peternak harus memilih DOC dengan baik. Di bawah ini disajikan ciri-ciri berdasarkan sifat kualitatif, yaitu A. DOC ayam broiler berkualitas memiliki berat badan antara 35 hingga 40 gram. B. Warna bulu DOC ayam broiler terlihat cerah dengan warna putih kekuningan. C. Paruh serta kaki bibit ayam yang berkualitas. B. Bibit ayam lebih baik terlihat sehat dan tidak ada cacatan. Suara bibit ayam terdengar nyaring. Ya, silakan Bapak Ibu memilih. Jawaban yang paling benar adalah, ingat ini berdasarkan sifat kualitatifnya ya. Jadi kalau dalam jawaban itu sudah mencantumkan angka-angka berarti itu adalah kuantitatif. Jadi yang jelas salah. Ya, sudah salah. Ya, jawaban yang paling benar itu adalah B. Warna bulu di usia yang belia terlihat cerah dan warna kekuningan. Karena yang ditanyakan itu mengenai DOC-nya. Jadi ya kita fokus, kita perlu penalaran nih mengenai DOC. Jadi jawaban yang pilihan yang mengenai DOC itu adalah bagian B. Jadi warna bulu DOC yang terlihat cerah
dan warna putih kekuningan. Nah, jadi dalam soal kita perlu adanya peneralan ya. Nah, oke, lanjut. Nomor 5. Dari data kualitatif, ayam pedaging peternak bisa memilih jenis ayam pedaging yang baik untuk dibudidayakan. Beberapa ciri kualitatif ayam pedaging yang bisa menjadi acuan peternak dalam memilih bibit ada di bawah ini. Yang pertama, A. Warna bulu, B. Warna san, C. Bentuk jengkel, D. Panjang san, E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan. Oke, jadi jawaban yang benar pada soal nomor 5 itu adalah E. Nah, A, B, dan C benar. Ya, ya. Ini mengenai data kualitatif. Jadi warna bulu, warna san, bentuk jengkel. Nah, itu adalah data kualitatif pada ayam. Ya, apalagi. Sedangkan panjang sang itu adalah bagian dari data kuantitatif. Ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. A, B, dan C itu benar. Lanjut. Nomor 6. Ayam yang digunakan untuk fungsi keindahan baik suara maupun bulunya adalah ayam A. Ayam pedaging, B. Ayam petelur, C. Ayam dwiguna, D. Ayam ornamental, E. Ayam peternak. Nah, silakan memilih jawaban yang benar. Nah, jawabannya adalah D. Ayam ornamental ya. Jadi ayam ornamental itu digunakan untuk fungsi keindahan ya, baik pada suara maupun bulunya. Ya, itu adalah ayam ornamental. Lanjut soal yang ke-7. Dari gambar di bawah ini, manakah yang menunjukkan DOC? Gambar A, gambar B. DOC jantan ya. A, gambar A, B, gambar B, C, gambar A dan B, E, D, semua jawab benar, E, semua jawaban salah. Jadi jawaban yang benar manakah DOC yang jantan itu adalah jawab A, gambar A, di mana bulu sayapnya lebih pendek daripada bulu primernya ya. Bulu sayapnya itu lebih pendek. Nah, itu meyakinkan saja bahwa itu adalah jantan. Dan bila dibandingkan dengan gambar B itu lebih panjang daripada bulu primernya. Jadi ya A ini yang bagian B itu adalah betina karena lebih panjang, sedangkan yang gambar A adalah jantan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah pilihan gambar A. Ini adalah gambar A, ini adalah satu yang jantan. Nomor 7. Keberhasilan dalam perkawinan buatan tidak dipengaruhi oleh faktor di bawah ini. A. Kualitas semen beku, B. Deteksi birahi, C. Kondisi tubuh sapi yang akan di-IB, D. Keterampilan petugas, E. Kurangnya pakan sapi. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 7 itu adalah E. Kurangnya pakan pada sapi. Oke. Pemeliharaan ruminansia besar dengan sistem ekstensif atau pasture memiliki pola perkawinan yang lebih efektif, yaitu A. Perkawinan alami, B. Perkawinan kelompok, C. Perkawinan sedara, D. Perkawinan buatan, E. Semua jawaban benar. Kira-kira mana jawaban yang benar? Jawabannya adalah A. Perkawinan alami ya, karena ini adalah pastur penggembalaan ya. Di penggembalaan yang memiliki pola perkawinan yang lebih efektif yaitu tentunya dengan perkawinan alami. Lanjut soal 9. Sapi perah
memiliki siklus yang unik sehingga BCS body condition score akan berbeda-beda mengikuti periode atau masa hidup sapi tersebut. Sapi perah laktasi sebaiknya memiliki BCS yang ideal. A 2 sampai 2,5, B 2,5 sampai 3, C 3, D 3,5, E 3,5 sampai 4. Nah, silakan memilih. Nah, jawaban yang benar adalah status periode masa laktasi itu skor BCS-nya itu adalah 3 sampai 3,5 sampai 4. Calvin beberapa kali melahirkan itu 3,5 sampai 4. Postpartum atau 1 bulan melahirkan itu 2,5 sampai 3. Akhir masa laktasi 3,25 sampai 3,75. Pertengahan laktasi 3. Calvin laktasi pertama itu 3,5. Di soal ini yang ideal pada sapi laktasi, berarti yang ideal itu kita memilih pertengahan laktasi 3. Jadi jawabannya di sini itu adalah 3 ya. Kalau Calvin laktasi pertama itu 3,5, kalau pertengahan 3. Jadi jawaban yang paling tepat untuk BCS yang ideal pada saat sapi laktasi adalah C 3. Lanjut. 10. Sapi perah memiliki bobot ideal saat pertama kali dikawinkan agar menjadi induk yang bagus. Bobot sapi perah betina pertama kali dikawinkan adalah A di atas 275 kg, B di atas 375 kg, di atas 400 kg, D di atas 425 kg, E di atas 450 kg. Silakan memilih jawabannya. Nah, jadi perlu penanaman ya. Ini di atas 275 sampai 450. Jadi jawaban yang benar itu adalah berat badan BB sapi perah itu 300 kg. Jadi berat sapi jadi yang paling ideal, yang paling tepat dalam pilihan soal di atas itu adalah sapi perah 300 kg. Yang mana yang lebih menghampiri? Berarti ini adalah A. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Karena berat sapi perah itu pertama kali dikawinkan itu umurnya 300 kg. Dengan pilihan di mana bagian A itu di atas 275. Jadi ini yang paling mengena dengan angka 300 kg. Ya, jadi ini pilihannya itu adalah A. Oke, lanjut next. Pak Budi merupakan peternak sapi perah yang ingin mengawinkan induk yang dimiliki dengan pejantan unggul. Di bawah ini disajikan beberapa ciri pejantan unggul sapi perah yang akan dipilih Pak Budi. Yang pertama, terdapat segitiga di dahi. 2. Bobot badan di atas 500 kg. 3. Produksi susu 3000 liter per masa laktasi. 4. Tidak bertanduk. Maka Pak Budi akan mengurutkan persyaratan utama yang akan dipilih adalah sebagai berikut. A. 1, 2, 3, 4. B. 4, 3, 2, 1. C. 1, 2, 4, 3. D. 3, 1, 2, 4. E. 2, 3, 1, 4. Ya, silakan memilih. Mana kira-kira jawaban yang tepat pada soal nomor 11. Oke, jawaban yang paling benar adalah E. 2, 3, 1, 4. Ya. Jadi bobot badannya di atas 500 kg. Yang kedua itu produksi susu di atas 3.000 susu di 3.000 liter per masa laktasi. Yang keempat terdapat segitiga di dahi, dan yang keempat tidak bertanduk. Ya, jadi itu jawaban E
jawaban yang benar untuk mengungkap persyaratan utama. Jadi kita memilih jawaban yang E. Yang pertama kita harus lihat dulu bobot badannya ya. Nah, baru yang kedua itu produksi susu, yang keempat itu terdapat segitiga di dahi, dan yang terakhir yang keempat itu tidak bertanduk. Lanjut nomor 12. Data ciri sapi FH di bawah ini merupakan ciri kualitatif dan kuantitatif, di mana fenotip sifat kuantitatif dan kualitatif dipengaruhi oleh beberapa gen ataupun banyak pasang gen. Sebagai seorang peternak, kita harus memilih bibit yang memiliki ciri khas yang tidak banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ciri tersebut antara lain di bawah ini: A. Panjang badan, B. Produksi susu, C. Tinggi badan, D. Warna kulit, E. Lingkar dada. Nah, jadi jawaban yang paling benar yang faktor yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan yaitu adalah D. Warna kulit. Karena pada panjang badan, produksi susu, tinggi badan, dan lingkar dada itu adalah data kuantitatif. Ya, itu semua dipengaruhi oleh lingkungan. Yang tidak dipengaruhi faktor lingkungan itu adalah D. Data kualitatif warna kulit. Lanjut. Di dalam melakukan seleksi DOC, peternak harus memiliki DOC yang baik. Adapun ciri DOC pedaging yang baik yang tidak berdasarkan penggunaan dan pemeriksaan antara lain: A. Bobot badan di atas 35 sampai 37 gram. B. Dai chip DOC terlihat aktif, lincah, dan mata cerah. C. Kaki DOC besar dan basah. D. Memiliki bulu cerah, penuh, dan tidak kusam. E. DOC memiliki kekebalan dari induk yang tinggi. Nah, silakan pilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. DOC terlihat aktif, lincah, dan mata cerah. Nah, jadi ini ini jawabannya dari nomor 13. Jadi DOC terlihat aktif, lincah, dan mata cerah. Lanjut nomor 14. Seleksi DOC dilakukan sejak awal pengerahan dengan tujuan: A. Memastikan DOC yang hendak dipelihara dalam kandang benar-benar berkualitas, yakni sehat, terbebas dari penyakit, dan tidak cacat fisik. B. Jumlah DOC benar dan tidak memiliki kelainan fisik. C. Mengetahui strain yang akan dipelihara sehingga dapat menentukan pola pemeliharaan yang tepat. D. Semua jawaban benar. E. Semua jawaban salah. Silakan memilih jawaban. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam seleksi DOC itu yang pertama, memastikan DOC hendak dipelihara dalam kandang benar-benar siap, terbebas dari penyakit dan tidak fisik. Yang kedua, jumlah DOC yang benar, tidak memiliki kelainan fisik. Nah, yang ketiga itu mengetahui strain yang dipelihara sehingga dapat menentukan pola pemeliharaan tepat. Nah, ABCD itu adalah sesuatu yang merupakan yang perlu dilakukan dalam seleksi DOC. Jadi jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Next, nomor 15. Dalam pemilihan bibit sapi potong diatur Peraturan Pemerintah Nomor A154 Tahun 2006, B 154 Tahun 2007, C 155 Tahun 2006, D 155 Tahun 2007, E 157 Tahun 2010. Ya, silakan memilih. Jawaban yang benar itu adalah A 154 Tahun 2006. Jadi kalau pilihan bibit sapi potong diatur dalam Permentan Nomor 154 Nomor Tahun 2006. Lanjut. Nomor 16. Bibit
induk atau breeding stock dapat dikembangkan menjadi A. commercial stock, B. foundation stock, C. breeding stock, D. breeding, E. inbreeding. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 16 itu adalah A. commercial stock, di mana klasifikasi dalam pemilihan bibit itu ada 3. Yang pertama itu bibit dasar atau disebut juga foundation stock. Proses ini diperoleh dari rumpun atau galur dengan nilai pemilihan yang tinggi di atas rata-rata. Yang kedua itu bibit induk atau disebut dengan istilah breeding stock. Bibit ini berasal dari proses pengembangan foundation stock. Yang ketiga, yang terakhir itu bibit sebar atau disebut juga dengan istilah commercial stock. Bibit ini berasal dari proses pengembangan breeding stock. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 16 itu adalah A. Oke. 17. Mortalitas bibit sapi poton berkisar antara A. 3-4%, B. 5-8%, C. 5-10%, D. 6-10%, E. 8-10%. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 17 adalah C. 5-10%. Oke, lanjut. 18. Tinggi gumba sapi poton pejantan yang dapat dijadikan bibit yaitu A. 135 cm, B. 120 cm, C. 125 cm, D. 135 cm, E. 108 cm. Jadi jawaban yang benar untuk soal 18 itu adalah E. 108 cm. Di mana dalam pemilihan bibit untuk sapi poton pejantan memiliki ada 3 kelas. Yang pertama kelas 1 itu tingginya itu 119 cm, kelas 2 itu 111 cm, dan kelas 3 itu 108 cm. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal 18 itu adalah E. 108 cm. Nomor 19. Tanduk pendek, badan besar, gelambir bergantun, kipas, ekor hitam, leher pendek, bulu sekeliling mata hitam, punuk besar, warna putih keabu-abuan. Merupakan ciri kualitatif dari sapi A. Sapi Bali, B. FH, C. FPH, D. Madura, E. PO. Jadi jawaban yang benar berdasarkan ciri-ciri kualitatif di atas itu adalah E. PO. Lanjut. 20. Tinggi gumba sapi Brahman, jantan dan betina untuk dijadikan bibit adalah A. 118 dan 110, B. 125 dan 122, C. 130 dan 130, E. D. 145, 130, 144, 140 dan 135. Jawaban yang benar silakan dipilih. Oke, jawaban yang benar itu adalah B. 125 dan 122. Pada jantan itu 125 dan pada betina itu 122. Lanjut nomor 21. Perhatikan gambar merupakan jenis sapi perah. A. Persoalan, B. Jersey, D. Gusney, D. PH, bahkan B. Wali. Nah, silakan memilih. Gambar ini adalah jenis sapi apa? Jenis sapi perah apa? Ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Sapi Guesney. Jadi ini adalah gambar foto sapi Guesney. Next, 22. Perhatikan gambar sapi ini merupakan jenis sapi. A. FH, B. FPH, 3. Jersey, D.
Dusne Alsir. Alsir. Jawaban yang benar itu adalah apa? Nah, jawaban yang benar di pilihan itu adalah yang pada soal nomor kedua itu adalah Alsir. Jawaban adalah Ya, lanjut. Nomor 23. Perhatikan gambar sapi berikut. Ini merupakan kondisi BCS berapa? Pada gambar itu muncul keterangan hook nampak angular. Yang kedua, pulpa nampak menonjol. Yang ketiga itu ruas-ruas di antara cincin tulang ekor terlihat jelas. Nah, pilihannya itu grade A, grade A1, B grade 2, C grade 3, D grade 4, E grade 5. Ya, silakan memilih dengan adanya gambar di sini. Ya. BCS-nya body condition score. Dengan ini adalah ciri-cirinya. Nah, ini merupakan kondisi BCS berapa. Nah, jawaban yang benar itu adalah A, grade 1. Jadi ini grade 1 atau sangat kurus. Jadi grade 1 itu istilahnya sapi yang memiliki kondisi yang sangat kurus. Nah, ini dibuktikan dengan keterangan ini. Hooknya nampak angular, pulpa nampak menonjol, yang ketiga ruas-ruas di antara cincin tulang ekor terlihat jelas. Ya, jadi ini juga saya dapatkan waktu pretest. Nah, ya, oke. Ya, jadi tolong perhatikan itu mengenai BCS itu selalu setiap baik pretest maupun UP itu pasti naik. Ya, ya. Oke, lanjut. Next. 24. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas dalam kawin alam, rasio jantan dan betina adalah A. 1:10, B 1:15, C 1:20, D 1:25, E 1:30. Ya, silakan memilih dulu. Ya. Ya. Ingat, perkawinan alam ya. Nah, rasio jantan dan betina. Nah, untuk memperoleh bibit yang berkualitas. Ya, jadi ingat berapa bandingan jantan dan betina. Oke, jawaban yang tepat itu adalah A. Jadi 1:10. Jadi 1 jantan, 10 betina. Nah, lanjut, next. 25. Kontainer merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan straw. Kontainer berisi nitrogen cair yang bersuhu sehingga sperma yang berada dalam straw dalam keadaan dorman atau tidak mati. Berapa suhunya? Derajat Celcius. Nah, A minus 150 derajat, B minus 160, C minus 170, D minus 180, E minus 196. Ya, silakan memilih. Jadi berapa derajat Celcius dalam kontainer itu sehingga straw itu bisa dapat bertahan hidup atau tidak mati. Ya. Nah, silakan memilih antara pilihan. Jawaban yang benar itu adalah E minus 196. Next. 26. Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia didomestikasi dari A. Sapi Cebu, B. Peranakan Ongol, C. Kerbau, D. Banteng liar dalam kurun Bos Japanicus dan E. Bos Taurus. Silakan memilih jawabannya. Nah, sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia yang didomestikasikan dari, ya, silakan pilih. Jawaban yang benar adalah D. Banteng liar.
Bos japanicus japanicus. Ya, jadi ini, jadi berasal dari dari banting liar Bos japanicus japanicus. Lanjut. 27. Langkah awal dalam menyusun pemula langsung adalah A. Menanam tanaman pakan. B. Menghitung kebutuhan ternak. C. Menganalisis harga bahan-bahan pakan. D. Menyiapkan bakalan sapi. E. Mendiskusikan dengan peternak. Ya, silakan memilih. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menghitung kebutuhan ternak. Oke, jadi itu jawaban yang dalam menyusun pemula langsung. Lanjut, next. Ternak kambing dapat menambah alternatif penyedia daging. Hal ini dikarenakan A. Jenis pakan kambing sangat bervariasi. B. Kambing tidak mudah terkena penyakit. C. Kambing mudah beradaptasi dengan lingkungan. D. Populasi kambing di Indonesia banyak dan dijadikan sebagai ternak di wiguna. E. Kambing lebih murah dan memiliki karkas yang lebih baik dari sapi. Silakan pilih jawabannya. Ternak kambing dapat menambah alternatif penyedia daging. Hal ini dikarenakan, jadi tolong dinalari soalnya ya. Perlu kita penalaran yang sangat bagus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya seperti ini ya, karena semuanya itu hampir sama ya, hampir sama. Itu ada banyak soal, banyak pilihan pengecuh. Jadi ingat jawabannya, jadi jawaban yang paling benar itu adalah E. Kambing lebih murah dan memiliki karkas yang lebih baik. Nah, ini adalah yang paling tepat karena di soal itu mengenai penyedia daging. Nah, ya, menambah alternatif penyedia daging. Nah, ini jawabannya karena di antara pilihan itu dari A, B, C, D, hanya bagian E itu yang berhubungan dengan daging atau daging dan kambing juga itu lebih murah. Kambing lebih murah, sehingga dan serta memiliki karkas yang lebih baik dari sapi. Jadi ini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Lanjut. 9. Dalam menu pembuatan pakan perlu memperhatikan nilai-nilai nutrisi sebagai berikut. Kecuali A. NDF, Neutral Detergent Fiber. Ini terdiri dari selulosa, lignin, dan protein. Jadi NDF itu terdiri dari selulosa, lignin, dan protein. Yang bagian B, TDN, Total Digestible Pakan, yaitu energi yang dihasilkan pakan. Ini yang ketiga yang C, makromineral dan mikromineral. D, palatable. P, protein kasar. Silakan memilih. Ingat ada kata kecuali ya, perhatikan kecuali. Jadi perhatikan kata kecuali ini ya. Jawaban yang paling benar adalah D, palatable ya. Palatable itu istilahnya tingkat kesukaan ternak ya terhadap makanan. Jadi baik NDF, TDN, makromineral dan makromineral serta PK, protein kasar itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pakan ya. Jadi NDF, TDN, makromineral, mikromineral serta PK itu sesuatu yang harus diperhatikan dalam pembuatan pakan. Jadi jawaban yang paling benar pada soal 29 itu adalah palatable. Oke, lanjut. Nomor 30. Seleksi dengan kriteria umur pada sapi pedaging umumnya dilakukan pada sapi muda usia. A 3-5 tahun, B 18 bulan, C 2-4 minggu, D lebih dari 24 minggu, E 12 tahun. Silakan memilih. Jawaban yang benar adalah B
pada umur 18 bulannya. Ya, pada umur 18 bulan itu ya kita lihat pada umur 18 bulan. Karena kayak tadi, jadi umur seleksi itu bisa dilaksanakan pada umur 18 bulan. Oke, lanjut. 31. Bahan pakan yang ditambahkan ke dalam ransum untuk melengkapi atau meningkatkan kandungan nutrien langsung disebut A. Aktif. B. Hijauan kering dan hijauan kering. C. Silase. Sumber D. Sumber silase, sumber sinergi. E. Sumber vitamin. Nah, jawaban yang paling benar adalah, silakan pilih. Jawaban yang benar itu adalah A. Actified. Jadi makanan yang ditambahkan, ya. Nah, itu adalah bagian A. Lanjut. 31. Jagung segar dalam kurung pode, ramuan segar, rumput gajah, rumput odot, daun lantau, daun nangka, rumput raja adalah contoh dari kelompok pakan titik-titik. A. Aif. E. B. Hijau kering. C. Sumber energi. D. Hijau segar. E. Sumber vitamin. Jadi jawabannya adalah D. Itu adalah merupakan contoh hijauan segar. Oke, lanjut. 32. Pemberian pakan pada ternak dimasukkan untuk A. Pertumbuhan ternak. B. Produksi. C. Reproduksi ternak. D. Memenuhi kebutuhan hidupnya. E. Semua jawab benar. Silakan memilih di antara pilihan. Jawaban yang paling benar pada soal 32 itu adalah E. Semua jawaban benar. Baik pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan kebutuhan hidupnya itu adalah sesuatu yang dengan tujuan pemberi pakan. Jadi tujuan pemberi pakan adalah itu. Jadi jawaban yang paling tepat pada pilihan nomor 32 itu adalah jawaban E. Semua jawaban benar. Lanjut, nomor 33. Pertumbuhan mikroba rumen dapat dioptimalkan dengan A. Penggembalaan ternak pada padang penggembalaan. B. Pemberian mineral. C. Pemberian vitamin. D. Pemberian pakan konsentrat sebelum hijauan. E. Pemberian pakan hijauan. Nah, silakan memilih. Jawaban nomor 33 adalah D. Pemberian pakan konsentrat sebelum hijauan. Nah, jadi itu adalah cara supaya mikroba dapat dioptimalkan, ya, dengan cara memberikan konsentrat sebelum hijauan. Oke, lanjut. 34. Faktor sekunder yang mempengaruhi kualitas hijauan adalah A. Varietas. B. Pemupukan. C. Kesuburan tanah. D. Teknik penyimpangan pakan. E. Suhu selama pertumbuhan hijauan. Jawabannya adalah, silakan pilih dulu. Ya, saya kasih 5 detik. Ya, jawaban yang benar itu adalah E. Suhu selama pertumbuhan hijauan. Jadi ingat kata kecuali, ya. Kecuali. Lanjut, nomor 3. Perhatikan nomor 35. Pengukuran panjang badan ditunjukkan pada keterangan berikut. Ya, ini gambar sapi, ya. Nah, bagian A ada B, bagian B A, bagian C itu C, D A, B dan B, E C dan A. Jadi panjang badan ditunjukkan pada huruf apa, ya. Nah, ini A, ya, B ini dan C ini, ya. Oke, dan C. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah jawaban A.
A itu B ya. A itu menunjukkan bahwa bagian B. Nah, jadi ini panjang ini adalah bagian menunjukkan panjang badan. Nah, panjang badan. Itu adalah panjang badan. A itu tinggi pundak. Nah, ini adalah tinggi pundak. Dan bagian C itu adalah lingkar dada. Nah, jadi yang menunjukkan bahwa panjang badan pada gambar berikut itu adalah huruf B ya, B. Lanjut. Dada. Lanjut di soal berikutnya. 36. Jika gigi seri sapi tampak seperti gambar berikut, maka kisaran umurnya ya A 1,5 sampai 2, B 2,5 sampai 2,5 tahun, C 3,5 sampai 4 tahun, D 4,5 sampai 5 tahun, D 5,5 sampai 6 tahun. Jadi jawabannya yang benar itu adalah B 2,2 sampai 2,5. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi pada gambar begini, ini lagi sapi. Nah, pada gambar penyebut begini tuh umurnya itu berkisar antara 2 sampai 2,5 tahun. Jadi intinya dihitung saja, bagi saja itu yang gigi yang besar itu yang sudah muncul, berarti ini 4, ini dulu yang 4 berarti bagi 2 berarti 2. Berarti itu sudah berumur 2 tahun sampai 2,5. Nah, ada pun penjelasan lebih lengkapnya itu yang ini. Nah, ini adalah umur selama 1 bulan ya, rata. Nah, ini umur 1,5 sampai 2 tahun. Jadi gigi depannya ini ya. Jadi ini adalah umur 1,5 sampai 2 tahun. Nah, ini umur 2 sampai 25 tahun yang ini ada soal. Sudah ada soal. Nah, yang di bawahnya itu yang ini ya umur 3 sampai 35 tahun. Jadi saya itu 1 2 3. Nah, jadi ada 3 ya. Berarti 3 sampai 35 tahun. Dan ini sudah tumbuh semua, sudah besar semua ini. Nah, jadi ini sudah berumur 4 sampai 4,5. Nah, kalau ini ya sudah ada yang mengecil pada bagian ujung 2 yaitu berumur 5 sampai 6 tahun. Nah, itu adalah gambar dengan melihat kondisi gigi ya, kita bisa menentukan. Lanjut. 37. Cara meningkatkan produktivitas daging diantaranya dapat dilakukan dengan A. Optimalisasi peternak kecil, B. Impor daging secara terus-menerus, C. Merubah kebutuhan pola konsumsi masyarakat menjadi vegetarian, memenuhi kebutuhan protein dengan protein nabati. Impor bibit sapi bali. Silakan jawab. Jadi cara meningkatkan produktivitas daging diantaranya dapat dilakukan yaitu jawaban yang paling benar itu adalah A. Optimalisasi peternak kecil. Oke, lanjut. 38. Pengertian pakan telah diatur pada Peraturan Pertanian Republik Indonesia nomor A22 Permentan PK 110/6/2017, B 23 Permentan PK 110/6/2017. Yang ketiga 24 sama. Yang keempat yang ini 25 sama, tahunnya sama. Dan yang keenam Permintaan PK 110/6/10 derajat 10 26 Permintaan PK 110/6/2017. Nah, pilih jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Nomor 22 permintaan 110 sampai 10. 2022 nomor 22 permintaan
Resmi Pikat 10 6 2017. Jadi itu jawabannya yang paling benar. Lanjut 39. Lanjut. Bahan kering adalah A. Gula sederhana dan senyawa anorganik. B. Diketahui dengan mengurangi jumlah karbohidrat dengan kadar serat kasar. C. Diketahui dengan analisis bon kalori motor. D. Nutrien pakan pada sehari-hari. Pada pakan yang dapat diketahui dengan menggunakan bahan pakan kering dengan abu. E. Pakan bebas kandungan air. Nah, silakan dipilih. Jawaban yang benar itu adalah E. Pakan bebas kandungan air. Nomor 40. Bibit sapi harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik diantaranya, kecuali, ingat, kecuali ya, kecuali. Yang pertama itu adalah buta, B. kuku patah, C. kelainan tulang punggung, D. tanduk abnormal, D. hornet. Nah, ingat kata kecuali ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah E. Dehornik. Dehornik itu artinya tapi yang tidak bertanduk. Jadi ingat kata kecuali itu adalah dehornik ya, karena ada jenis sapi yang memang tidak memiliki tanduk. Jadi kalau buta, kuku patah, kelainan tulang punggung dan tanduk abnormal itu adalah gangguan cacat fisik. Oke, lanjut. 41. Dalam melakukan pemilihan pada sapi perah dapat dilihat estimasi berapa banyak potensi genetik yang diturunkan baik produksi dan reproduksi. Estimasi tersebut dapat dilakukan dengan pengumpulan A, B, C, B. nilai kuantitatif, C. sifat unggul, D. nilai pemilihan, E. nilai heritabilitas. Ya, jadi jawaban yang benar itu adalah E. nilai heritabilitas. 42. Dehornet adalah salah satu sifat yang tampak pada sapi epa. Dehornet termasuk sifat genotip, B. sifat kuantitatif, C. sifat unggul, D. sifat kualitatif, E. sifat kuantitatif. Jadi ingat, dehornet atau bisa dibilang tak bertanduk itu adalah termasuk pada sifat D. sifat kualitatif. Oke, lanjut. Nomor 43. Nilai TDN mempresentasikan jumlah energi yang dapat dicerna dalam pakan. Kandungan protein ditunjukkan dari nilai kecernaan protein di tabel protein yang merupakan kandungan protein dalam pakan yang dapat dicerna dan digunakan oleh ternak. Berapa banyak TDN dalam suatu bahan yang dibutuhkan oleh ternak pralaktasi? A. 5-70%, B. 40-50%, C. 60%, D. 30%, E. 90% Jawaban yang benar itu adalah A. 65-75%. 44. Berikut adalah sifat kuantitatif. A. Pola warna dahi, B. Pola warna kaki, C. bentuk tanduk, D. dehornet, D. lingkas skrotum. Jadi jawaban yang benar adalah E. lingkas skrotum. 45. Untuk mendapatkan ternak ruminansi separa yang berkualitas dan berproduksi tinggi, perlu dilakukan manajemen pemberian ternak tersebut melalui A. nutrisi yang mencukupi, B. pemeliharaan di lingkungan yang baik, C. pemurnian rumpun, gradin up dan persilangan, D. pemberian pakan yang baik, E. melakukan IB dengan kerabat dekat. Jawaban yang benar itu adalah C. pemurnian rumpun, gradin up dan persilangan. 46. Uji kualitas pakan dapat dilakukan dengan uji fisik, kimia, dan biologis. Uji kimia dapat dilakukan dengan cara A. Analisis organoleptik, analisis NES, C. Analisis proximat,
D. Analisis bulk insight. E. Analisis campaign. Jawaban yang benar adalah C. Analisis proximal. 47. Berikut ini adalah hijauan dari rumput-rumputan. A. Sisbania grandiflora. B. Galiandra castrisus. C. Brachiaria decambes. C. Glicidia sepium. E. Indigofera solingeriana. Jawaban yang benar adalah C. Brachiaria decambes. 48. Bagaimana cara pengukuran lingkar dada pada sapi perah? A. Diukur jarak antara tanah ke pundak menggunakan tongkat ukur. B. Diukur dengan melingkarkan pita ukur pada pundak. C. Diukur dengan melingkarkan pita ukur pada dada. D. Diukur dengan menggunakan pita ukur pundak ke tulang pin. E. Dilakukan menggunakan pita ukur pada bagian testis. Jawaban yang benar itu adalah C. Diukur dengan melingkarkan pita ukur pada dada. 49. Berikut ini adalah bangsa-bangsa ternak sapi perah yang dapat menghasilkan susu dengan produksi baik, kecuali A. Sapi Jersey, yang B. Sapi Angus, C. Sapi FH Holstein, D. Sapi Asyr, D. Sapi Guernsey. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal 49 itu adalah B. Sapi Angus. Ingat ada kata kecuali. Jadi sapi Angus itu adalah sapi jenis sapi pedaging ya, sapi untuk dipotong, bukan untuk sapi perah. Jadi sapi Angus itu warnanya hitam ya, besar dengan bobot yang maksimal yang besar, sehingga ini tepat digunakan untuk sapi potong, bukan untuk sapi perah. Jadi ingat kata kecuali. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 49 itu adalah B. Sapi Angus. 50. Kekurangan IB menggunakan semen cair adalah A. Membutuhkan waktu yang lama untuk kawin. B. Membutuhkan penanganan yang lebih karena straw dapat bertahan lama ketika disimpan dalam nitrogen cair. C. Sapi betina disiapkan dalam kandang jepit. D. Straw harus segera digunakan karena hanya bertahan dalam 1 minggu. E. Penanganan harus dipastikan pada suhu tertentu. Jadi kekurangan IB dengan menggunakan semen cair adalah, jawaban yang paling benar adalah B. Membutuhkan penanganan yang lebih karena straw dapat bertahan lama ketika disimpan dalam nitrogen cair. Ya, itu adalah salah satu kekurangan dengan menggunakan IB pada semen cair. Nah, terima kasih. Jangan lupa dukung channel Gado-Gado ini sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.